aku pernah ngalamin menurutku ya Mas ya, karir dakwahku yang paling down itu 2021. Oh masa baru ini barusan, dimana seluruh apa yang aku bangun tuh hancur. Aku merasa kayak aku kayak bodoh dan gak ada gunanya gitu. Kayak apa ya? Kayak maksudnya lu kok nggak becus sih? Lu udah berapa tahun di dalam Islam? Kayak gini aja nggak bisa gitu. Semua aku bangun hancur tuh Mas. Semua aku bangun hancur, yang aku usahakan kayak nggak punya harapan dan seterusnya. Terus aku ngelihat semua tuh kayak crumbling gitu maksudnya. Setelah itu aku doa gini, ya Allah, apa ini aku mau ditunjukkan kebodohan aku sehingga kamu nolong aku dengan cara yang paling bagus ya. Lalu aku bilang, aku ingat banget aku buat konten, terakhir aku bilang gini, mungkin yang Allah minta adalah sekedar ngasih tahu kita bahwa rencana kita tuh sampah. Dan Allah pengen ngasih tahu gini loh cara yang benar dik. Nah aku cuma doa itu aja, ya Allah kalau memang ini benar ya udah bantu aku. Setelah itu 2022 ke depan itu dakwahku punya banyak pintu yang nggak pernah aku buka sampai sekarang. Saya terutama bagian tadi ya. Ini di kepala saya itu masih soal apa yang kita minta dan apa yang diberikan sama Allah. Iya. Terkait soal apa yang jadi rencana-rencana kita. Karena saya juga ngalamin hal yang sama. Saya berdoa dan meminta sesuatu. Sesuatu itu tidak berhasil saya dapatkan dengan cara yang menurut saya tidak adil gitu. Sampai bertanya-tanya, kok gue gak dapet sih? Ini tuh gak adil loh. Iya. Ini tuh yang gue minta adalah yang gue pingin. Dan bukan cuman saya ngerasanya gak dikasih sama Allah, gak dikasih dengan Allah, oleh Allahnya itu dengan cara yang tidak adil. Kenapa seperti ini? Tapi ini lagi ngomongin karir. Jadi saya pengen sesuatu banget dan gak dapet. Betul. Dan ternyata Allah bilang, gak gitu kali rencana buat lu. Iya. Kayak gitu mah, ya ampun. Iya, sampah. Ini rencana buat lu. Dan itu adalah karir sekarang. Nah itu. Jadi kayak betapa anehnya saya begitu menginginkan pekerjaan itu dulu. Betapa anehnya gitu. Untuk kemudian dikasih tahu sama Allah, yang ini kan sebenarnya lebih baik buat lu kan gitu. Terus saya juga ada yang saya minta dari SD, bahkan dari SD saya minta itu dikasih sama Allah, dikasih 3 tahun. Hanya untuk kemudian saya ngerasa bukan ini nih ternyata. Jadi kebayang gak sih maksudnya? Jadi kita minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, karena kata Allah nggak gitu kali ini. Betul. Dan itu terasa sekali, personal sekali sama gue. Pada saat yang bersamaan ada juga doa yang, aduh minta banget ya Allah, minta banget ini, sama Allah dikasih. Nih, enggak kan? Kita belajar dengan cara yang sulit gitu. Iya. Ada gitu-gitunya. Makanya, dan itu selalu memaksa kita bertanya kan, ini tentang kamu atau tentang aku sih sebenarnya kan gitu. Buat. Maksudnya kalau ini tentang aku ya, kenapa kamu harus sesuai dengan kehendak kamu gitu maksudnya. Buat. Sedangkan kata-kata hamba kan no choice. Hamba itu artinya kan budak. Budak kan nggak punya pilihan. Allah bilang budak tuh nggak punya pilihan. Nah kalau memang ini adalah tentang aku lebih tahu kata Allah. Nah tapi kalau ini tentang kamu, mungkin kamu kecewa. Waduh, ini saat ini persis yang nonton banyak yang nangis nih pasti karena banyak yang berharap banyak hal kan. Berharap ketemu jodoh, punya anak, berharap punya anak, berharap anaknya mau ngomong sama dia, berharap punya pemimpin yang ideal, betul, berharap punya negara yang makmur, betul, nolongin orang-orang. Terus begitu dibalas sama Allah, ini tentang lo, tentang gue nih. Kalau tentang gue, apa relevan barusan apa yang lo minta gitu? Betul. Ya udah lu nurut aja sama gue gitu kan lebihnya. Tanpa mengecilkan usaha ya. Tapi Allah selalu tahu cara yang terbaik untuk nolong hamba-hambanya kan. Dan Allah ngasih tahu itu banyak hal. Kita tahu bahwasanya Nabi Yunus itu dia kan dakwah di kaum Ninawa kan ya. Di kaum Ninawa ini dia dakwah, banyak banget dia dakwah dan gak ada yang beriman pada dia. Saking parahnya itu orang-orang, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus bilang gini, ya udahlah, gak update kalian. Ya udah aku pergi. Ketika dia pergi, Allah ngajarin Nabi Yunus dengan cara yang agak sulit tuh. Dia pergi di laut, kemudian jatuh dari kapal, dimakan sama paus. Kan? Setelah dimakan sama paus, dikatakan di dalam Al-Quran dia diselimuti kegelapan demi kegelapan. Artinya dia sudah diselimutin terus kemudian paus, diselimutin lagi dengan lautan yang gelap, diselimutin lagi oleh kegelapan malam. Berapa selimut itu kegelapan. Di perut paus itu dia berdoa cuma gini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Balik lagi, ini tentang Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Khalas, semua ikhlas tadi kan ya. La ilaha illa anta. Ya Allah sudah habis, ini bukan semuanya demi aku, ini semua demi Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu tentang segala macam. Ini kuntu minadz zalimin, aku memang zalim. Apa yang Allah terus kemudian lakukan?
Allah keluarkan dia dari perut paus, langsung di pinggir pantai. Wow. Dia keluar daripada kegelapan malam, kegelapan paus, kegelapan laut yang nggak mungkin terus kemudian dia punya clue gimana cara keluar. Allah keluarin langsung. Dan setelah dia keluar, badannya kan melepuh kan karena kena asam lambungnya paus. Nah setelah melepuh, dia di situ ada yaktin, ada labu. Dia makan labu dan sampai sekarang labu kan untuk skincare. Dia makan labu, pulih semuanya. Dan dia menemukan semua penduduk orang-orang yang nolak dia semua beriman. Wow. Allah bilang rencanamu sampah nih, gue kasih lebih bagus. Wow.